Nama saya Siti Zainab, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan siang hari ini, saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Ita Umiatun Abdullah. Assalamualaikum, Ita. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Ita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai awal sebelum melaksanakan observasi praktek pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ita untuk keperluan memenuhi tugas CGP. Nah, Bu Ita, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Jen. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra-observasi kita sesuai dengan rencana yang kemarin sudah saya sampaikan kepada jenengan, bahwa memang sebelum melakukan observasi praktek pembelajaran di kelas jenengan, terlebih dahulu kita akan melakukan pra-observasi. Nah, tujuan dilakukannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh kita terkait dengan praktek pembelajaran yang akan dilakukan. Begitu ya, Bu Ita? Nah, jadi kalau boleh tahu ini untuk praktek pembelajaran yang akan dilakukan ini mengambil materi apa, Bu Ita? Iya. Untuk praktek yang akan saya lakukan, saya mengambil tema 8 Bu Jen, subtema 3, pembelajaran 1. Materinya tentang upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan. Berarti itu sudah materi di semester 2 ya? Ya. Kebetulan ini juga kita sudah di akhir-akhir semester ya. Baik, ini berarti untuk kelas 5 ya? Iya, kelas 5. Nah, sebelum itu, sebelum melakukan praktek, ini saya ingin tahu nih Bu Ita, hal-hal apa yang dilakukan oleh Bu Ita sebelum melaksanakan praktek pembelajaran? Iya, sebelum melaksanakan praktek pembelajaran, saya menyiapkan RPP terlebih dahulu. Ya, terus menyiapkan media pembelajaran. Lalu saya menyebarkan angket kepada siswa-siswa saya, Bu Jen. Menyebarkan angket ini tujuannya untuk apa, kalau boleh tahu, Bu Ita? Untuk itu membagi siswa saya menjadi 3 kelompok belajar, 3 kelompok seperti itu. Nah, pembagian ini berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan belajarnya, terus minat belajarnya dan profil belajar dari murid itu. Oh, berarti ini pemberian angket tadi dilakukan untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ya, betul. Oke, baik. Nah, berarti untuk pemetaan itu sudah dilakukan sebelum praktek pembelajaran nanti? Ya, jadi pemetaan itu saya lakukan sebelum praktek. Jadi ketika nanti praktek itu sudah tertata gitu Bu Jen. Ini kelompok ini, kelompok yang ini, yang satunya kelompok yang seperti itu. Jadi sudah tertata. Oh, iya, baik. Luar biasa sekali kita. Baiklah, ini segera kita akan memasuki pada beberapa pertanyaan pra-observasi, begitu ya kita. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari praktek pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, untuk tujuan pembelajaran saya ada 2, Bu Jen. Yang pertama yaitu melalui kegiatan berdiskusi, itu siswa nanti diharapkan dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, itu nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non fiksi. Itu tujuannya. Ini tadi tujuannya sepertinya agak berbeda, ini mencakup beberapa mata pelajaran ya? Iya, karena kelas 5 kan masih kurikulum 13. Tematik ya, gitu ya? Tematik. Baik, ini cakupan mata pelajarannya apa saja kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia, IPA, ya, sama SPDP. Oke, baik, terima kasih Bu Ita. Kemudian ada intinya tadi berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran yang akan dilakukan ya. Baik. Pertanyaan kedua, Bu Ita. Nah, area pengembangan apa yang hendak dicapai
dari proses praktik pembelajaran tadi? Ya. Untuk area pengembangannya saya menggunakan area pengetahuan. Ya, itu nanti siswa diharapkan mampu mengidentifikasi syarat-syarat air bersih yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk area yang kedua yaitu area keterampilan. Jadi nanti siswa diharapkan mampu membuat rangkuman materi dalam bentuk tabel atau peta konsep seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial emosional. Nah, yang keempat, mengembangkan disiplin positif dalam pembelajaran. Ada 4 area pengembangan ya yang tidak dicapai. Berarti ini kalau untuk keterampilan tadi kan disampaikan anak-anak mampu membuat semacam kesimpulan, ada berupa tabel maupun peta pikiran. Ini kenapa kok dibuat berbeda ini? Karena sesuai tadi minat belajar pemetaan dari awal. Oh, jadi tujuan pemetaannya tadi memang arahnya ke situ. Ke situ, fasilitasi kan. Oh, oke, baik Gita. Ini alhamdulillah kelihatannya sudah bisa mengakomodir kebutuhan siswa ini sehingga panjenengan sudah mempersiapkan berbagai macam bentuk pengujian baik pengetahuan maupun keterampilan. Dan tadi kalau tidak salah saya menyimak juga sudah mengintegrasikan dengan pengetahuan sosial emosional maupun disiplin positif. Ya, kita baik sekali. Kemudian selanjutnya ini untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk melakukan praktek pembelajaran ini, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan kita? Ya, untuk strategi yang sudah saya persiapkan, yaitu yang pertama, menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Terus mengelompokkan murid dengan tadi kesiapan belajar dan minat belajar. Terus menyediakan beragam media pembelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik. Nah, ini kalau boleh tahu yang ketiga, strategi yang ketiga ini tadi kan menggunakan media yang beragam. Kalau boleh tahu kita kira-kira apa saja tadi media yang sudah disiapkan untuk pembelajaran besok? Iya, untuk media yang sudah saya siapkan itu berupa video, nanti saya tampilkan di LCD kelas seperti itu. Selain itu, setelah untuk media saya itu dulu karena nanti fokusnya ke diskusi. Oh, gitu ya. Tapi untuk menarik perhatian dan minat siswa, saya lakukan video. Baik. Mungkin memang dengan menggunakan media yang tidak seperti biasanya, tentu itu akan menjadi hal yang menarik bagi murid kita ya, Bu. Dan semoga nanti pada pelaksanaannya bisa sesuai rencana yang sudah kita buat, bisa berjalan dengan lancar seperti itu harapannya ya kita. Baik, kalau boleh ini nanti saya minta RPP yang sudah disiapkan. Sudah. Nanti saya kalau boleh saya minta untuk coba saya lihat. Jadi sampai ketemu nanti. Oh iya, ini rencananya besok kapan Bu praktek pembelajarannya? Untuk praktek pembelajarannya hari Selasa. Hari Selasa minggu depan ya. Baik. Di pembelajaran pertama, jam pertama. Ya, jam pertama. Oke, baik Bu Ita. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelasnya kita besok hari Selasa begitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan menyiapkan kerasnya. Duduk siap berdoa mulai. Rasa usai salam
Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Nah, sudah sarapan? Sudah. Kita cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ada mau yang bisa? Tadi. Kayak di semua ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, berarti kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama tadi apa? Ketika ke kamar mandi harus minta izin terlebih dahulu. Ketika pembelajaran berlangsung, ketika kalian mau bertanya harus angkat tangan. Ketika kita memberikan tugas, kalian mengerjakannya harus sungguh-sungguh dan tepat waktu. Seperti itu ya? Setuju? Oke. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, betul? Nah, untuk kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, agar kita lebih rileks lagi dalam mengikuti pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan stop. Apa itu kegiatan stop? Kegiatan stop itu adalah kegiatan kita apa namanya tutup mata, tarik nafas, hembuskan. Biar apa? Biar badan kita rileks. Sudah rileks? Sudah. Ya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang usaha pelestarian lingkungan. Nah, kalian itu nanti ketika sudah belajar ini diharapkan kalian itu nanti dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, anak-anak nanti diharapkan dapat mengidentifikasi peristiwa dari teks non-fisik. Kemarin kita kan sudah belajar tentang lingkungan. Hari ini kita akan belajar usahanya untuk apa? Untuk melestarikan lingkungan. Coba kita tanya terlebih dahulu. Berasal dari manakah sumber air yang kalian gunakan untuk minum? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Dari mana airnya? Pegunungan. Dari pegunungan. Oke, boleh. Dari mana lagi? Ayah, ada. Dari sumur. Oke, bagus. Jadi kita minum itu biasanya dari sumur. Tadi airnya juga betul dari pegunungan. Biasa untuk tangan dulu untuk anda. Pertanyaan kedua, coba. Apa warna air tersebut tadi? Fadri? Putih. Putih bening. Nah, berarti airnya putih ya yang kalian minum ya? Putih bening, betul? Oke, sekarang coba lagi. Apakah air yang kalian minum tadi berbau? Tidak. Oke, bagus. Lanjut. Terus apakah ada endapan di dalam ketika kalian mau minum? Kan ditaruh dalam gelas, ya kan? Apakah ada endapannya di dalam gelas tersebut? Tidak ada endapannya. Nah, kalau seperti itu berarti air yang kalian minum itu berarti air yang bersih, layak untuk diminum. Minta ada sebuah video. Silakan nanti kalian menonton dan dicermati video tersebut. Itu ya? Ini nanti akan kita putarkan sebuah video. Silakan kalian nanti cermati, amati video ini, ya? Siap? Halo, selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran ke-1. Demikianlah pertanyaan yang cerdas. Tetap semangat awali salam kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah melihat video? Itu tadi videonya kira-kira tentang apa? Tentang lingkungan sekitar, usaha dalam menjaga lingkungan. Di dalam lingkungan tadi ada air, ya kan? Air itu harus kita jaga. Kita jaga agar bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, kita karena hidup di lingkungan, maka kita juga harus menjaga lingkungan. Mulai tadi menjaga air atau melakukan
ada 3 anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki di gambar tersebut, betul? Ya. Di situ coba kalian perhatikan, lalu tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya itu. Nanti kita akan unjuk sebagian dari kalian, silakan untuk menjawab pertanyaan maju di depan kelas. Gitu, oke? Ya, silakan diamati lalu dikerjakan pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Ya, sudah selesai. Ini dikeluarkan. Ya, coba sekarang pertanyaan nomor 1 dijawab Mbak Neha. Coba dibaca dulu pertanyaannya, terus jawabannya apa? Yang lain mendengar. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Di gambar itu anak-anak sedang menanam pohon dan menyirami tanaman. Ya, betul? Betul. Tanganku berarti ya. Sekarang kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan melakukan diskusi kelas. Silakan nanti kalian melakukan diskusi ya. Ditulis nama kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, anggotanya juga ditulis. Yo. Sekarang dimulai diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 15 menit, ya. Tadi ingat kesepakatan kelas kita, ketika diberi tugas harus mengerjakannya tepat waktu. Oke. Ya, karena waktunya sudah 15 menit, sudah selesai semua? Sudah. Nanti silakan perwakilan per kelompok maju satu-satu, oke? Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan yang mewakili maju. Mbak Nera, silakan. Kelompok lain memperhatikan presentasi dari kelompok yang
ditaruh di sini. Gitu ya. Untuk yang mendapatkan LKPD 2, silakan nanti kalian membuat peta pikiran sesuai dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, air untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan untuk yang mendapatkan mengerjakan LKPD 3, kalian membuat kesimpulan dari bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya, silakan mengerjakan kalau sudah paham. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, nanti silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kalau aja mengumpulkan nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, yang maju dikumpulkan ke bisa. Sudah semua? Sudah bisa mengerjakan semua? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, stop. Sekarang kita tanya, hari ini kira-kira tadi kita belajar apa saja ya? Kesimpulan dari pembelajaran di pagi hari ini. Ayo belajar apa aja tadi? Reboisasi, tentang air bersih, tentang kita, terus upaya pelestarian alam. Oke, sekarang kita tanya, senang belajar hari ini? Perasaannya bagaimana? Senang? Iya. Paham yang kita jelaskan? Paham. Oke, kalau sudah, kita akan memberi tugas kalian, nanti silakan dikerjakan di rumah bersama orang tua ya. Tugasnya adalah silakan dicatat tugasnya di buku tugas kalian. Ya, siap? Pertanyaannya adalah ditulis, apakah air di rumahmu memenuhi persyaratan air yang bersih? Apa alasannya? Sudah? Oke. Kalau sudah ditulis semuanya, ditutup dulu bukunya. Itu nanti dikerjakan di rumah bersama orang tua kalian. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Sudah paham? Paham. Kalau sudah, kita akhiri dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainab dari SD Negeri Tromberejo CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan siang hari ini, saya didampingi oleh Bu PP, Bu Siti Mulyati. Assalamualaikum Bu Nur. Dan rekan saya Bu Ita Umiatun Nordona. Assalamualaikum Bu Ita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dari kegiatan praktek pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat serta diobservasi oleh Bu Nur selaku pengajar praktik. Segera saja akan saya mulai praktek coaching pada siang hari ini. Selamat siang Bu Ita. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ita. Di tengah kesibukan panjenengan tentunya ini saya memang meminta panjenengan untuk bisa meluangkan waktu ngobrol dengan saya pada siang hari ini untuk apa istilahnya ya? Ya kita sebenarnya sharing-sharing lah ya terkait dengan praktek pembelajaran yang kemarin sudah saya observasi di kelas panjenengan. Begitu ya Bu Ita. Baik. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin terkait rencana kita yang sudah kita mulai dengan kegiatan praobservasi,
kemudian observasi pembelajaran dari Selasa kemarin ya Bu, maka sebagai tindak lanjutnya hari ini kita akan melakukan pasca observasi dengan menggunakan praktek coaching seperti itu. Jadi santai saja ini ya. Kita hanya sering-sering saja ini. Baik, bisa kita mulai ya Bu? Ya, silakan. Oke. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, tujuan dari obrolan kita hari ini tentunya kita akan membahas terkait hal-hal yang kemarin sudah kita lakukan di kelas sesuai dengan observasi yang sudah saya lakukan juga. Nah, saya ingin tahu kira-kira pada kesempatan kali ini dalam obrolan kita kali ini hal apa yang kita harapkan? Untuk yang saya harapkan pada obrolan kita siang hari ini, ya saya kaitannya pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, saya mengharapkan umpan balik dari dosen, terus mungkin juga ada perbaikan atas apa yang sudah saya lakukan kemarin. Ya, mungkin kan tidak sempurna ya Bu Zen, mungkin bisa diperbaiki atau ada kekurangan seperti itu Bu Zen. Oke, baik. Jadi yang diharapkan dari obrolan kita kali ini tentunya mungkin ada beberapa hal yang bisa saya saya sampaikan ke kita sebagai umpan balik dan sekaligus mungkin ada hal yang kurang yang sehingga kiranya tidak ada sesuatu yang sempurna. Oke, baik. Jadi intinya hari ini kita ingin sharing dengan saya terkait proses pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan ya Bu. Baiklah kita, namun sebelumnya ini kelas balik dulu, mungkin kita bisa ceritakan bagaimana atau hal apa saja yang telah kita lakukan ketika melakukan praktek pembelajaran kemarin. Ya Bu Zen, untuk pembelajaran yang kemarin saya lakukan Bu Zen, saya sudah melakukan langkah-langkahnya itu sesuai dengan RPT yang saya tulis. Tapi namanya manusia Bu Zen, saya merasa kok itu belum maksimal. Jadi saya mengharapkan pencerahan dari Bu Zen. Oke, baik. Ya, kita saling sharing saja ya, berbagi pengalaman saja. Nah, sebelum kita ke situ, kira-kira bagaimana nih perasaannya kita kemarin setelah melaksanakan praktek pembelajaran yang kemarin itu yang mungkin tidak seperti biasanya yang kita lakukan ya. Bagaimana perasaannya kita? Untuk perasaan saya sangat senang Bu Zen, sekaligus saya lega. Senang dan lega. Senangnya kenapa? Leganya kenapa ya? Untuk senangnya karena sudah terlampaui ya Bu Zen. Karena ketika saya melakukan praktek pembelajaran itu nanti kan tidak seperti biasanya. Nanti ada Bu Zen untuk mengobservasi, mungkin ada kekurangan dari pembelajaran saya. Jadi saya sangat senang sekali untuk kemajuan ketika nanti pembelajaran saya selanjutnya. Leganya ya karena saya sudah selesai melakukan praktek yang menurut saya sudah sesuai dengan langkah-langkah seperti yang saya tulis seperti itu. Jadi memang selalu ada kesan tersendiri ketika kita melakukan praktek pembelajaran dan diobservasi baik oleh kepala sekolah biasanya ketika seperti saya baik. Jadi ini menurut Bu Ita kira-kira sebelum kemarin praktek pembelajaran kan kita sudah melakukan percakapan observasi itu ya, untuk mengetahui sejauh mana persiapannya. Nah, menurut Bu Ita kegiatan praobservasi itu ada gunanya nggak sih terkait dengan ketika Bu Ita melakukan praktek pembelajaran? Untuk kegiatan pra gitu ya, itu yang sangat berguna sekali karena kemarin sudah saya serahkan kegiatannya ke Bu Zen untuk direvisi. Kemarin kan belum ada kegiatan berdiferensiasi gitu ya, saya terus Bu Zen koreksi, jadi saya lebih tahu ini berguna sekali. Dan mungkin terkait dengan diferensiasi itu mungkin ya masih merupakan hal baru ya dalam di sekolah kita. Sebetulnya ya di tingkat SD semuanya masih termasuk baru. Terkait diferensiasi pada dasarnya itu mungkin selama ini juga kita sudah sering melakukannya namun hanya saja tidak sering tersebut bahwa itu termasuk diferensiasi proses, diferensiasi konten maupun diferensiasi problem.
Iya. seperti itu. Aku asing loh. Karena belum ada istilahnya itu ya. Oke, baik. Jadi alhamdulillah kegiatan praobservasi kemarin bermanfaat ya. Oke, bermanfaat. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan. Pada kegiatan praobservasi kemarin kan saya sudah menanyakan area pengembangan apa yang akan kita capai pada pembelajaran kita. Nah, terkait area pengembangan tersebut, apakah sudah bisa tercapai semua ketika kemarin pembelajaran di kelas yang kita? Oh, jadi kemarin saya kan menggunakan 4 area. Jadi ada 4 Iya, itu iya, ya. ada pengetahuan, Ya. terus keterampilan, terus KST dan budaya positif. Nah, itu memang sudah tercapai semua, Bu, tapi saya rasa belum maksimal. Belum maksimal ya. Jadi belum maksimal. Yang belum maksimal ini yang area pengembangan yang mana? Di aspek keterampilan. Di aspek pengembangan. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ya mungkin ketika itu anak kurang fokus mendengarkan penjelasan dari saya atau bagaimana, soalnya hasil LKPD-nya itu memang belum semaksimal yang saya harapkan. Jadi masih ada beberapa anak yang belum mencapai sesuai target Iya. yang dengan diinginkan ya. Terutama di area yang keterampilan Iya. Baik. Nah, kemudian setelah mengetahui hal itu, kurangnya tadi hasil dari area pengembangan yang ingin dicapai terutama pada area keterampilan, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin saya akan menggambarkan medianya. Kemarin kan medianya hanya di video saya tampil sekilas. Mungkin nanti saya akan menambahkan puzzle. Jadi nanti Hasil kata ya? iya, puzzle kata. Jadi itu nanti puzzle-nya itu katanya diisi warna-warni. Saya buat seperti itu untuk menarik perhatian siswa. Kembali lagi kemarin kalau tidak salah materinya itu tentang apa? Ciri-ciri air bersih ya? Iya. Makanya tadi kita ingin apa tadi lebih mengembangkan lagi Iya. puzzle kata ya? Iya. Oh gitu. Baik. Terus kemudian sebetulnya itu ya bagus sekali Bu. Memang ya kita tahu lah anak-anak usia ini SD kan memang masih area bermain ya, senang dengan permainan. Meskipun sudah kelas 5 ya. Kelas 5 mereka juga tetap anak-anak. Jadi sebetulnya kalau memang pembelajarannya dikemas seperti itu dengan pembelajaran yang dengan permainan atau mungkin bisa juga dengan bermain peran misalnya, itu memang saya percaya bahwa itu akan lebih bisa berkesan ke anak, bisa mengaktifkan anak juga dan mereka tentunya senang Iya. ketika proses pembelajaran itu ya Bu. Iya. Oke. Dan menurut kita dari area pengembangan tadi yang sudah kita sampaikan kemarin di praobservasi yang sudah kita laksanakan, menurut kita indikator ketercapaian dari pengembangan area pengembangan yang akan dicapai itu kira-kira seperti apa? Untuk itu saya sudah indikatornya ya. Ya, Indikator pencapaiannya di pengetahuan itu ya itu apa nilai dari siswa sudah 90% memang mencapai KKM memang ya. Untuk di KSE itu keterampilan berrelasinya sudah terlihat ketika mereka anak saya melakukan diskusi. Kemarin untuk KSI-nya yang lebih terfokus ke KST apa saja selain keterampilan relasi? Ya diskusinya berrelasinya Terutama di situ ya, Oke. karena yang untuk kesadaran diri dan manajemen diri itu kan ada kegiatan apa yang tidak inti barangkali Saya menekankan di situ. di kemampuan keterampilan relasi tadi ya, pada kegiatan diskusi. Oke. Sesuai dengan yang kita sampaikan pada kegiatan praobservasi kemarin, itu kan ada beberapa strategi ya, yang akan kita lakukan ketika pakai pembelajaran. Nah, dari strategi-strategi itu, kemudian apa yang sudah kita lakukan terkait untuk melaksanakan strategi itu tadi? Untuk yang sudah saya laksanakan yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar desain. Jadi kemarin ketika pemetaan kan sudah saya sampaikan dari desain, kalau saya menyebarkan angket kepada siswa-siswa saya untuk memenuhi kebutuhan belajar
selama pembelajaran. Selain itu juga saya menggunakan tadi media belajar video di kelas itu gunanya juga untuk menarik perhatian siswa, karena kalau hanya saya menyampaikan siswa itu anak-anak kurang tertarik seperti itu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu. Jadi dari strategi-strategi yang kemarin sudah kita rancang yang disampaikan pada saat observasi, alhamdulillah itu sudah bisa dilaksanakan seperti itu ya Bu. Termasuk menggunakan apa ini media LCD, memutar video dari YouTube ya Bu. Ya. Itu saya juga melihat kok anak-anak kelihatannya mereka senang gitu. Dan awalnya pamer. Ya. Terfokus itu. Benar sekali, ya, betul. Jadi mereka jadi lebih bersemangat lagi pada saat pembelajaran. Nah, kemudian dengan proses seperti tadi yang menyiapkan media, kemudian melaksanakan teknik stop. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebelumnya itu kemarin sudah bisa tercapai dengan baik atau belum? Ya, karena kan tujuan saya bilang gitu, tujuan belajar itu secara umum memang sudah tercapai menurut saya. Secara umum sudah tercapai ya. Nah, terus kemudian sekarang coba mungkin kita bisa menceritakan hal-hal baik apa dan apalagi yang masih perlu diperbaiki dari praktek pembelajaran kemarin. Tadi kan tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian area pengembangannya kan hanya tinggal bagian keterampilan saja tadi ya yang masih kurang. Nah, kemudian dari semuanya itu tadi hal baik apa yang sudah kita lakukan, kemudian hal apa lagi yang masih perlu diperbaiki. Untuk hal baik yang sudah saya lakukan di pembelajaran saya itu kan saya sudah menerapkan SE dan budaya positif gitu. Dan saya juga sudah menggunakan video pembelajaran untuk menarik perhatian guru saya. Dan hal yang perlu diperbaiki, saya kok merasa pembelajaran diferensiasinya itu kok kurang maksimal seperti itu. Jadi ada diferensiasinya ya, masih bahasa kurang ya. Sama ya sebetulnya. Jadi saya sendiri juga seringkali untuk memenuhi ketiga diferensiasi itu memang agak kesulitan. Kita perlu persiapan yang ekstra lah ya untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Nah, kemudian lalu kira-kira apa nih rencananya kita untuk memperbaiki hal yang masih kurang tadi? Ya, rencana saya mungkin akan menambah referensi mungkin dari YouTube, dari PMM atau dari rekan-rekan di sekolah. Untuk PMM selama ini di sekolah kita ini sudah bisa dimanfaatkan secara optimal. Iya, sudah. Ada yang mengikuti semacam pelatihan-pelatihan Betul, dari PMM, dari pelatihan itu. Oh baik, dia memang adanya PMM itu sangat membantu kita sebenarnya ya. Kita memang kurikulum merdeka kan masih hal baru, baru berjalan 1 tahun ini saja selesai. Jadi adanya PMM ini memang sangat membantu kita bisa mengikuti workshop pembelajaran seperti itu ataupun pelatihan lainnya. Selain hal tadi yang kita sampaikan terkait hal yang masih kurang maksimal, yang masih kurang tercapai lah ya, masih ada hal lagi yang lain tidak yang kita inginkan. Mungkin selain terkait dari yang saya sampaikan, juga mungkin saya bisa berdiskusi dengan sama guru kelas 5 sewaktu KKB seperti itu tentang pembelajaran diferensiasi itu. Mungkin Ini berarti kegiatan KKB-nya masih aktif ya? iya, setiap Sabtu. Iya, setiap Sabtu. Gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan KKB itu. Bisa jadi apa ya istilahnya? Wajar lah ya. Kita karena memang kan kita waktu kegiatan KKB kita bisa ketemu dengan rekan-rekan guru yang lain dalam satu gugus seperti itu, kita bisa share pengetahuan seperti itu. Jadi betul sekali itu rencana yang ingin kita laksanakan. Kamu kira-kira kapan ini kita akan mulai melaksanakan rencana? Kalau untuk
kalau untuk mengikuti workshop pelatihan kan memang belum bisa gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan-rekan guru satu sekolahan dan dengan itu kakak pun kan hanya membuat satu ya. Tidak bisa dalam waktu dekat ini. Jadi nanti mungkin juga kita bisa melakukan sharing entah dengan saya misalnya atau dengan guru senior karena beliau memang tentu yang memiliki pengalaman lebih banyak lagi dari saya setuju ini. Nah, untuk melaksanakan rencana itu tadi, kira-kira siapa saja ini yang akan diberikan? Tentunya semua rekan-rekan guru, terus guru kelas 5 dan juga guru kelas 5 satu lagi maksud saya dan juga murid-murid kelas 5. Melibatkan murid-murid ini kira-kira dalam bentuk apa? Seperti apa? Dalam bentuk pembelajaran kan nanti kalau sudah diskusi dulu sama rencana pembelajarannya sudah kelas 5 mungkin sudah bisa mungkin kalau kelas 1 belum bisa tapi kalau kelas 5 sudah bisa membuat kesepakatan kelas. Baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya kira-kira masih ada hal lain lagi yang mungkin akan dikembangkan lebih lanjut terkait selain masalah pembelajaran diferensiasi tadi? Iya, jadi untuk tiga diferensiasi tadi itu ada konten, proses sama produk. Mungkin saya akan terapkan di pembelajaran saya berikutnya. Ya seperti itu. Karena kemarin kan memang semua. Karena kalau sudah dipelajari lagi, nah bisa saya terapkan di pembelajaran saya Setelah mengikuti latihan-latihan. Iya. Kalau boleh tahu kemarin ketiga diferensiasinya sudah bisa terpenuhi semua? Sudah. Tapi memang sudah bisa maksimal? Ya memang belum. Kayak tadi lagi dikembangkan depannya, begitu ya. Baik. Dan dari obrolan kita hari ini, kira-kira masih ada lagi nggak yang mengganjal pikiran kita? Sepertinya Sudah cukup. Iya. Saya senang sekali nih bisa saya dengan Buzen, jadi bisa menambah pengetahuan saya dan update ilmu. Sebetulnya saya juga mendapat banyak pengalaman, mendapat banyak pengetahuan. Terutama ketika kemarin saya melakukan observasi di kelas yang kita, saya juga sangat antusias melihat anak-anak yang senang, mereka bersemangat dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu juga nanti bisa saya terapkan di kelas saya sendiri juga seperti itu. Jadi sebetulnya kita ini sama-sama ya saling mengisi sebetulnya. Saya juga belajar dari kita, terutama kemarin karena saya menyaksikan secara langsung begitu. Mungkin dari pembicaraan kita juga ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari apa yang saya sampaikan. Nah, intinya ya semoga apa yang kita lakukan ini tujuannya ya satu sebetulnya hanya untuk anak-anak kita, kita jadi semangat kita terus belajar tanpa batas. Jadi karena memang dirasa sudah cukup ini ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ita atas waktunya, atas kehadirannya, atas sharingnya pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita boleh melanjutkan kesibukannya aktivitasnya lagi. Saya juga terima kasih Bu. Baik, demikian praktek coaching yang telah saya lakukan bersama dengan Mas Jawas dan dengan Ibu pengajar praktek. Untuk selanjutnya mohon ada teman dari Timur begitu. Semoga Timur Saya plus untuk Mujen dan Bu Ita yang sudah mempraktekkan praktek coaching dengan sangat baik. Ya. Semua unek-unek dari Bu Ita bisa dieksplor karena panjenengan bisa memancing pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin nanti dapat disampaikan ke Bu Ita titik motivasi dari panjenengan yang sebagai guru pembeda, ya berarti
sedikit-sedikit ya Bu, dengan sudah melakukan istilahnya mengembangkan sayap, dan kita sudah berhasil untuk diwarnai ya, untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi memang tidak mudah karena perlu latihan dan latihan. Yang penting latihan dan latihannya. Satu kali mungkin baru satu diferensiasi yang diterapkan, dan itu tidak dituntut untuk 3 diferensiasi semua, 5 KSE semua seperti pada saat kita praktekkan dulu ya. Apa yang bisa diterapkan saat itu difokuskan dulu untuk selanjutnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, tadi sampai semua ini poin kriteria penilaian project itu terpenuhi ya, kemudian sudah melaksanakan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, sehingga pada pembicaraan demi pembicaraan sudah memenuhi 8 kriteria yang dimaksud ya, sehingga saya nilai coaching sudah bagus ya. Ini dari pra sampai pasca saya komentari sedikit saja ya. Di pra supervisi panjenengan sudah mendiskusikan tentang standar kompetensi yang akan digunakan oleh rekan sejawat, terus kemudian sudah menanyakan kompetensi atau area yang dibutuhkan ya, terus sudah menanyakan area spesifik tadi ya, keterampilan berrelasi ya, yang ingin dikembangkan lebih lanjut ya. Tapi kemarin di pra belum ditanyakan indikator capaiannya. Nggak apa-apa, tapi sudah dilengkapi di pasca dan itu kekurangan sedikit. Terus kemudian di observasi panjenengan sudah mencatat, mendengar, dan juga istilahnya itu mengambil videonya ya pada saat rekan sejawat melakukan observasi pelajaran. Panjenengan sudah fokus pada area yang dikembangkan ya, sudah terhindar dari asumsi dan subjektivitas ya, jadi fokus pada keterampilan keterampilan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan KSE dan juga disiplin positifnya yang di situ sudah diterapkan praktek stok ya, terus kemudian diferensiasinya yang terlihat yang konten yang sudah terlihat ya, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut untuk produknya ya. Terus kemudian di pasca ini panjenengan sudah menanyakan istilahnya indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan oleh rekan sejawat. Nah, tadi sudah ada target oleh yang disampaikan oleh kita ya, kaitannya dengan KSE juga area-area yang akan dikembangkan. Terus kemudian yang terakhir juga sudah menanyakan area pengembangan apa lagi yang ingin dikembangkan, serta yang terakhir sudah lengkap. Yang terakhir yaitu area pengembangan diri kita yang ingin dilakukan kita untuk mengembangkan diri supaya pembelajaran yang dilakukan itu lebih sempurna lagi ya. Nah, ini amanatnya ya, untuk pembelajaran 3 diferensiasi, 5 KSE dan disiplin positif ya. Untuk itu harapan kami ujian tidak hanya sama kita saja karena ada proses penilaian, tetapi juga dikembangkan lebih lanjut ya, dikembangkan sayapnya ke rekan guru terutama satu sekolah, dan lebih lanjut lagi kalau ujian bisa mengembangkan keluar area sekolah. Karena mendengar sebentar lagi C-nya sudah hilang ya, amanatnya lebih berat lagi ya, karena tidak hanya berhenti sampai di sini. Itu ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi, dan juga yang bisa mengikuti istilahnya memanfaatkan penghargaan yang akan mungkin terima nanti ya, sehingga lebih berkembang keluar dari sini.
Pancasila.